Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Mutmainah, perwakilan SRMP 30 Sidenreng Rapang. Kali ini saya ingin menceritakan ulang isi buku yang berjudul Sains dalam 6 Dongeng tentang Putri Tidur. Dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu di istana yang besar. Raja dan ratu sudah lama ingin mempunyai seorang anak, akan tetapi mereka tidak dikaruniai seorang anak. Dan pada suatu hari, ratu telah melahirkan seorang bayi putih, cantik, dan lucu. Setelah itu, raja dan ratu membuat pesta yang cukup besar untuk menyambut kelahiran Tuan Putri. Mereka mengundang 3 peri dan mengundang seluruh warga-warga istana di negeri-negeri lain. Setelah para tamu sudah datang, ketiga peri tersebut memberikan hadiah atau berkah kepada Tuan Putri. Peri pertama memberikan hadiah dan berkata, "Jadilah Tuan Putri yang baik dan tidak pernah terbebani, Tuan Putri." Peri kedua berkata, "Jadilah Tuan Putri yang bijaksana dan tidak pernah terbebani dalam kepemimpinan istana." Setelah itu, giliran peri ketiga. Tiba-tiba ada asap hijau yang mengelilingi pesta tersebut. Lalu, ternyata itu adalah penyihir hitam. Penyihir hitam marah karena ia tidak diundang ke pesta tersebut. Dan penyihir hitam berkata, "Apa? Tidak bisa dibiarkan. Kalian membuat pesta tapi tidak mengundang aku." Mendengar itu, raja dan ratu mulai gelisah. Lalu penyihir hitam berkata, "Sebelum aku meninggalkan istana ini atau pesta ini, aku akan memberikan hadiah atau berkah juga kepada Tuan Putri. Di saat berumur 15 tahun, Tuan Putri akan tertusuk oleh jarum benang dan akan meninggal." Mendengar itu, raja dan ratu sangat mulai gelisah. Lalu, penyihir hitam tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan istana tersebut. Penyihir hitam pun pergi. Dan acara telah selesai. Seiring berjalannya waktu, Putri telah beranjak 15 tahun. Di saat itu, Putri pergi bermain di sekitaran hutan di sekitar istana. Lalu Putri menemukan menara yang sangat tinggi. Lalu Putri berkata, "Menara apa itu?" Tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut, Putri tiba-tiba naik ke atas menara tua tersebut. Lalu sesampai di atas menara, Putri melihat ada seorang nenek tua yang sedang menjahit. Putri bertanya, "Nenek sedang membuat apa?" Lalu nenek tua itu berkata, Saya lagi menjahit, Cu." Lalu Putri berkata, "Untuk apa?" Tanpa basa-basi, tiba-tiba nenek tua itu mengajak Tuan Putri dan berkata, "Apakah Tuan Putri ingin mencobanya?"
Lalu Tuan Putri tidak takut dan langsung menjulurkan tangannya. Tiba-tiba Tuan Putri tertidur lelap. Ternyata nenek tua yang ditemukan Tuan Putri itu adalah penyihir yang telah mengutuknya. Lalu beberapa tahun kemudian tibalah 100 tahun Putri telah dikutuk. Tahun-tahun yang lalu banyak pangeran yang ingin menyelamatkan Tuan Putri, akan tetapi mereka hanya melihat semak-semak yang berduri yang mengelilingi istana. Mereka sudah takut melihatnya. Tetapi di saat 100 tahun itu ada seorang pangeran tampan berhati baik yang ingin menyelamatkan Tuan Putri. Ia tanpa rasa takut menyerobos semua semak-semak berduri itu dan masuk ke kamar Tuan Putri. Sesampai di kamar Tuan Putri, pangeran tersebut melihat Tuan Putri telah terbaring dan tertidur lelap. Lalu pangeran mendekat dan mencium punggung tangan Tuan Putri dan berkata, "Tuan Putri, kumohon bangunlah Tuan Putri." Mendengar suara yang lembut itu, tiba-tiba mata Tuan Putri terbuka pelan-pelan dan melihat seorang pangeran tampan telah berdiri di depannya. Sesudah itu, setelah Tuan Putri bangun, semua warga-warga di istana sudah bangun. Lalu, kutukan telah usai. Istana sudah terbebas dari kutukan dan putri, raja, ratu, pangeran, dan juga 3 peri tersebut hidup bahagia selamanya. Terima kasih telah menyaksikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.